Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sampai saat ini masih diberi nikmat yang banyak, yaitu nikmat yang tentunya kita tidak bisa hitung saking banyaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sudah bergabung di web Sentana Mengaji di sore hari ini bertepatan pada tanggal 18 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Sebentar lagi, yang artinya sebentar lagi kita akan masuki Dzulhijjah, yaitu Idul Adha. Dan bertepatan juga pada tanggal 16 Mei tahun Masehi. Yang sore hari ini kajian kita nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salim yang akan membahas materinya tentang eh, mulia bersama Al-Quran. Masya Allah ya, jadi memang Al-Quran ini merupakan kitab suci kita yang kita insya Allah bisa memanfaatkan sehingga kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Baik, untuk tidak memperlama waktu atau secara singkatnya, kita persilakan Bapak Ustadz Salim untuk menyampaikan kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan menambah juga apa yang bisa kita praktekkan. Tafadhol Maskuro Pak Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan ikhwah, sahabat-sahabat Santana Mengaji yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puja dan puji sudah sepantasnya kita senantiasa lantunkan, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang kalau kita hitung nikmat itu sungguh tak akan pernah dapat kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah kita dapat menghitungnya. Surat Ibrahim ayat 34 ya, atau surat An-Nahl ayat ke-18. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah dalam majelis ilmu yang semoga majelis ilmu senantiasa diberkahi Allah. Topik pada sore hari ini insya Allah ta'ala kita berdoa semoga kajian kita pada sore hari ini termasuk kajian yang insya Allah bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita sekalian. Judul topik pada hari ini adalah mulia bersama Al-Quran. Mulia bersama Al-Quran. Saudaraku sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah. Perkataan Allah. Fa'inna asdaqal hadis kitabullah. Tidak ada perkataan yang terbaik selain perkataan Allah. Jadi perkataan Allah itu adalah perkataan yang seluruhnya mengandung kebenaran yang mutlak. Perkataan terbaik yang tidak ada perkataan lainnya yang lebih baik. Oleh karenanya maka sebagai kalam Allah diturunkan sebagai sebuah petunjuk, huda linnas, dan sekaligus merupakan cahaya, nur. Dengan Al-Quran maka kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Dan dengan Al-Quran itu juga kita akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Dengan Al-Quran juga dan rahmat Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jannatun Na'im. Saudaraku sekalian, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak kitab suci lain sebelum Al-Quran. Ya, seperti yang kita kenal, ada Zabur, kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan beberapa suhuf lembaran-lembaran syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling lengkap, dan tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quranul Karim, dan tidak ada lagi nabi yang menjelaskan tentang kitab suci itu kecuali nabi terakhir, nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab suci ini adalah kitab yang terjaga sampai yaumil qiyamah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah 15 surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Akulah yang menurunkan az-zikra ini. Akulah yang menurunkan Al-Qur'an ini. Dan akulah yang akan menjaganya. Jadi kitab suci Al-Qur'an ini terjaga otentikitasnya dan pasti akan selalu sesuai dengan zamannya, relevan dengan zamannya, dan relevan dengan persoalan-persoalan yang ada di zaman itu. Maka kita tidak perlu ragu. Dzalikal kitab la raiba fihi. Al-Quran ini adalah kitab petunjuk yang tidak perlu ada keraguan di dalamnya. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Al-Quran ini diturunkan pertama kali, tentunya kita sama-sama membaca dan mendengarkan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama kali diturunkan di Gua Hira, kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita pahami dengan kalimat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Dan itu turun pertama kali dengan 5 ayat. Dan itu adalah merupakan turunnya Al-Quran ke dunia ini kepada Nabi SAW. Adapun Al-Quran secara keseluruhan diturunkan Allah ke langit dunia ini secara sekaligus. Tetapi diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam, secara bertahap. Selama 23 tahun Nabi berdakwah, dan selama itu juga Al-Quran ini diturunkan. Dan kapan Al-Quran itu diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar.
Lalu bagaimana kaitannya dengan nuzulul Quran? Itu diperdebatkan, diperselisihkan tanggalnya. Tetapi diturunkan, ulama insya Allah sepakat pada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan. Dan ciri-ciri karakter ya, membersamai Al-Quran ini adalah kemuliaan. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat yang Allah ciptakan. Diturunkan di bulan yang paling mulia dari seluruh bulan yang Allah ciptakan. Ada 12 bulan dan diturunkan di bulan Ramadan. Surat 2 ayat 185 kalau saya tidak keliru. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Jadi bulan di mana Al-Quran diturunkan menjadi bulan yang paling mulia. Hari di mana Al-Quran diturunkan, hari yang paling mulia, Lailatul Qadar. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi SAW, dan Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia dari seluruh Nabi dan Rasul yang Allah turunkan. Jadi barang siapa yang membersamai Al-Quran itu, maka dia akan menjadi mulia. Mulai dari malaikat Jibril, bulan diturunkannya, hari diturunkannya, kepada siapa diturunkannya, kepada Nabi SAW. Dan siapapun yang membersamai Al-Quran itu akan menjadi mulia. Allah yang menjanjikan. Ya. Oleh karenanya kita membahas tentang kemuliaan ini ya. Yaitu mulia bersama Al-Quran. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Rasulullah SAW ya, di dalam satu hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5027, insya Allah sahih, ya. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia, semulia-mulianya manusia itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi manakala kita mengikuti, memaknai hadis ini, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, maka kita akan termasuk orang yang dimuliakan. Kemudian kita mengajarkannya. Demikian juga kita akan mendapatkan kemuliaan. Dan perkataan Nabi ini adalah kebenaran. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak pernah berkata-kata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kebenaran. Wahyu itu adalah kebenaran. Al-haqqu min rabbikum. Ya. Itu surat An-Najm ya, surat ke-53 ayat 3 dan 4. Ya. Maka Nabi mengatakan bahwa semulia-mulianya orang, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Kemudian Nabi pun mengatakan ya, di dalam hadis riwayat Muslim ayat surat nomor 804 ya. Artinya saja, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa syafaat bagi pembacanya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Di yaumil hisab nanti. Di yaumil hisab nanti. Kita sangat membutuhkan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Dan salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quran. Di samping tentunya Nabi SAW. Orang-orang yang soleh. Tentu dengan izin Allah. Al-Quran akan memberikan syafaat yang sangat kita butuhkan di yaumil kiamat nanti. Kita tahu juga hadis Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang membaca ya alif lam, aku tidak mengatakan alif lam itu satu kata, ya. Tapi terdiri dari 3 huruf, alif lam mim. Dan setiap satu huruf itu satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi bayangkan kita membaca surat Al-Fatihah itu udah berapa banyak gitu kebaikan yang kita akan terima dari Allah
tentu ada persyaratannya. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Bacalah Quran itu dengan tertib. Bacalah Quran itu dengan apa? Dengan hak-haknya. Dengan tajwid yang benar. Mahawjul hurufnya yang benar. Namun demikian, ya, Nabi juga mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca dengan tartil tadi, dia akan mulia bersama malaikat. Tetapi barang siapa yang terbata-bata, ya artinya dia membaca belum sepenuhnya dengan sesuatu yang tartil tadi, maka tetap dia akan mendapatkan dua pahala, kata Nabi. Yaitu pahala kesungguhan dia membaca dan pahala dia membaca ayat-ayat itu sendiri. Jadi, subhanallah. Ya. Dengan demikian, kita semakin yakin seharusnya Al-Quran ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Itu adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Nabi SAW ya, dalam satu hadis ya, riwayat Muslim ayat surat nomor 817 mengatakan bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran. Mohon paling besar. Mohon. Maaf Pak Fahri, maaf mic-nya ditutup ya. Pak Fahri, tolong ditutup ya. Iya. Ini suaranya mengganggu tausiahnya. Ya. Nggak usah PLA-nya lo tuh. Oke, PLA-nya kita lanjutkan. sudah. Mas Fahri, tolong. Mas Fahri, di-mute. tolong di-mute ya. Mas Fahri, tolong diingatkan Pak Samsul ya. Ya Pak, itu ada hostnya harusnya bisa Oke, nge-mute sendiri. siap, Bisa siap, nge-mute. siap. Oke, baik. Jadi Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Dan merendahkannya juga apabila dia melalaikan Al-Quran. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Al-Quran. Kalam Allah. Perkataan Allah. Allah bersurat kepada kita dengan 114 surat. Ya, dengan sekian ribu ayat. Diperdebatkan. Ya. Ada yang mengatakan 6.326. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Kita tidak perlu memperdebatkan itu. Tapi apa ya, makna daripada Allah bersurat kepada kita? Tentu Allah bersurat kepada kita ya, karena Allah sayang dengan kita. Sesuai dengan sifatnya Ghafurur Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah ingin menyelamatkan kita dengan Al-Quran. Allah ingin memuliakan kita dengan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Tadaburilah Al-Quran. Amalkanlah Al-Quran. Sahabat Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, itu tidak melewati 10 ayat kecuali dia membacanya dengan baik, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Baru dia pindah ke 10 ayat berikutnya. Tidak salah kita menghafal, ya. Tetapi lebih penting daripada itu adalah mentadaburinya. Makna-makna yang ada di balik ayat-ayat itu. Melalui apa? Tentu melalui ilmu yang harus kita pelajari. Maka ilmu tentang Al-Quran ini sangat-sangat penting. Semakin lama kita mempelajari, maka kita semakin banyak bisa bersyukur kepada Allah. Semakin banyak kita mentadaburi, semakin kita tawadu, jauh dari sifat kibir, jauh dari sifat sombong. Kenapa? Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah saja yang maha besar. Tidak pantas kita bersombong di hadapan Allah. Wa khuliqal insana dha'ifa. Surat 4 ayat 28 itu. Allah menciptakan kita ini sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang hina, yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Yang kalau tidak datang pertolongan itu, maka kita ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa, dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Itulah makna dari la haula wala quwata illa billah.
Kita ini makhluk yang tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali jika Allah menolong kita. Itu juga yang kita pahami dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah saja ya Allah ya kita menyembah, beribadah, dan hanya kepada mulah saja ya Allah meminta pertolongan. Artinya kita minta hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Ya, oleh karenanya mari ya kita selalu mencoba untuk membersamai Al-Quran. Kemuliaan yang akan kita dapat. Tidak ada sedikit pun kerugian. Kita banyak melihat betapa Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua karena kita membaca Al-Quran. Rasakan. Coba kita rasakan. Dengan Al-Quran kita dimudahkan jalan. Karena ini janji Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah ya kita sering ya dan selalu bersama dengan Al-Quran. Dan Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa ini adalah semuanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian masih ada ya di dalam surat At-Tolak itu surat 65 ayat 2, 3, 4, 5. Semuanya itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu orang yang bertakwa itu kalau dia dekat dengan Al-Quran. Selalu membersamai Al-Quran. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar kepada siapa-siapa yang bertakwa terhadap semua permasalahan yang dihadapi. Bukankah semua kita mempunyai permasalahan dengan segala jenis dan bentuk, dengan segala kadarnya yang masing-masing berbeda. Pasti kita punya masalah di dunia dan kita membutuhkan jalan keluar. Jalan keluar terbaik pasti datang yang berasal dari yang maha baik. Mohon maaf, sedikit dari ini ya. Kita lanjutkan. Jalan keluar terbaik pasti dari yang maha baik, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu, orang yang bertakwa ini akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak kita banyak pikir-pikir. Maka jangan terlalu banyak pikir, banyak zikir. Selalu mengingat Allah, selalu mengingat Allah. Lalu, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa, bertawakal, menyandarkan sebuah permasalahannya, hanya minta kepada Allah dan ke Allah saja, maka kita pun akan dicukupkan segala kebutuhan kita. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kemudian, Allah juga mengatakan, barang siapa yang bertakwa akan dimudahkan seluruh urusannya. Jadi kalau kita segala rupa urusan ini begitu mumetnya, ya, begitu suntuknya, ya, kita minta kemudahan. Dan Allah yang memberikan kemudahan itu. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu salah satunya dan pertama kalau kita mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian bagaimana kita melihat ya salafus saleh, contoh-contoh dari generasi terbaik umat ini. Jadi generasi terbaik ini kata Nabi SAW, khairun nas qurni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Yaitu orang-orang yang terbaik yang disebut dengan kuntum khairu ummah ukhrijal linnas. Surat 3 ayat 110 itu adalah orang-orang yang Nabi katakan khairun nas qurni. Yaitu yang terbaik pada masaku, kata Nabi. Siapa itu? Sahabat. Summal ladzina yalunahum. Siapa itu? Tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini adalah disebut dengan generasi salafus saleh. Generasi terdahulu. Generasi awal yang saleh.
Dan mereka sebaik-baik ya contoh yang perlu kita rujuk kepadanya. Mengapa sahabat? Mengapa sahabat? Sahabat itu adalah orang-orang terpilih yang Allah pilih untuk mendampingi Rasulnya yang paling mulia di muka bumi ini. Hati mereka tentu telah Allah pilih sebagai hati-hati yang paling baik di muka bumi ini. Setelah Nabi dan para Rasul. Ini dikuatkan dengan surat 9 ayat 100. As-sabiqunal awalu minal muhajirin wa ansar. Walladzina taba'una bil ihsan radhiyallahu anhu. Orang-orang yang terdahulu, siapa mereka? Muhajirin dan Ansor. Siapa mereka? Sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sampai kapan? Sampai sekarang. Selama kita mengikuti mereka. Walladzina taba'una bil ihsan radhiyallahu anhu. Kalau kita mengikuti sahabat, mengikuti generasi terbaik umat ini. Yang tadi ya, kata Nabi itu. Maka kita termasuk orang-orang yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah. Maka tidak perlu ragu. Kita perlu mencontoh mereka. Nah, bagaimana mereka membersamai Al-Quran? Ya. Utsman bin Affan, misalnya, contoh. Utsman bin Affan itu terkenal dengan sahabat yang luar biasa dan salah satu yang dijamin masuk surga. Ya. Beliau itu ya, sangat dekat dengan Al-Quran. Bahkan meninggalnya itu sedang membaca Al-Quran. Dibunuh mereka oleh Khawarij. Ya. Sedang membaca Al-Quran. Dan beliau biasa menghatamkan Al-Quran itu setiap malam. Terutama pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Seorang khalifah, kepala negara, seorang sahabat. Ya. Seorang menantu Nabi. Beliau itu mengawini 2 anak Nabi ya. Tapi setelah meninggal dikawin lagi yang anak Nabi yang lain. Dijamin masuk surga. Seorang konglomerat. Tapi dia membaca Al-Quran setiap malam. Menghatamkan. Bagaimana Al-Quran bisa memberikan kemuliaan? Bukti yang telah kita lihat. Sahabat Nabi SAW, Utsman bin Affan. Dan waktu bagi kita akan menjadi waktu yang sangat barokah. Ya. Kita kan biasanya membaca Al-Quran itu ya, 1 halaman aja udah, aduh berat banget mata kita. Itu godaan syaitan. Ya. Usahakan kita selalu membaca Al-Quran setiap hari. Kalau mampu 1 juz itu jauh lebih baik. Kalau tidak, iya, 1 halaman pun tidak mengapa ya. Tapi jangan sampai lepas interaksi dengan Al-Quran. Betapa naif kita ya. Apabila kita meninggalkan kesempatan yang Allah berikan, kemuliaan. Apa sih yang kita cari? Kalau bukan kemuliaan dan keriduan Allah. Dunia, innamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Innamal hayatud dunya illa laibun walahun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini, kata Allah, yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan alam semesta, termasuk kita di dalam dunia ini adalah penuh dengan tipu daya. Dunia ini sesaat, dunia ini sendal gurau, permainan yang melalaikan kalian, kata Allah. Dan kita tertipu dengan setiap waktu yang kita miliki hanya untuk dunia. Padahal dunia hanya, kata Nabi, 60-70 tahun saja. Rata-rata umat ini hanya 60-70 tahun saja. Izin minum ya. 60-70 tahun saja. Dan pasti ujungnya adalah kematian.
Sementara kehidupan abadi kita adalah akhirat. Itulah tempat pulang kampung kita yang sejati. Nenek moyang kita, Adam alaihissalam dengan Hawa, itu adalah surga. Itulah kampung yang seharusnya kita kejar. Dan di sana hanya ada dua tempat. Surga atau neraka. Tidak ada yang selainnya. Dan abadi. Maka betapa bodohnya kita mempertaruhkan umur yang hanya 60-70 atau lebih sedikit dari itu, dan sedikitnya ini juga tidak bisa menikmati dunia dengan maksimal karena umur yang sudah lanjut misalnya. Kita pertaruhkan untuk kehidupan keabadian kita. Mari kita introspeksi ya. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab yang paling banyak dianut di Indonesia, rahimahullah. Dalam riwayat beliau mampu menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam satu bulan Ramadan. Berarti 2 kali dalam satu malam. Kita nggak usah membayangkan gimana. Tapi ini adalah riwayat. Bayangkan. Tidak sedikit, 1 detik pun mungkin waktunya sia-sia ya. Semuanya dimanfaatkan untuk membaca dan membaca Al-Quran. Dan kita lihat betapa mulianya Imam Syafi'i rahimahullah. Berapa juta, mungkin miliar orang yang mengikuti mazhab daripada Imam Syafi'i. Mulia. Jadi jangan pernah ragu untuk membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran. Itulah kunci kita untuk bisa selamat di dunia dan akhirat. Menjadi kunci kita mulia di dunia dan di akhirat. Maka mari kita ya, berazam, bertekad di dalam diri kita masing-masing. Kita rubah apa-apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah lalu selesai sudah. Kita tatap masa depan kita. Optimis hidup bahwa rahmat Allah itu sangat-sangat luas. Salah satunya adalah kesempatan kita untuk mencintai Al-Quran. Itu karena rahmat Allah. Maka jangan sampai kita waktu terbuang, sia-sia ya, untuk hal-hal yang logoi, sia-sia. Padahal salah satu ciri daripada Muslim itu min husni islami mar'i tarkuhum ma la ya'. Kata Nabi SAW, ya, ciri seorang Muslim yang baik itu adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, termasuk waktu tentunya. Wal asr innal insana lafi khusr. Semuanya rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, ya, saling menasehati seperti kita sekarang, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Demikian juga ya, salah satu daripada tabi'in juga, Fudail bin Iyad. Ya. Ini juga mengatakan bahwa ahlul Quran itu adalah teman-temannya Allah dan orang-orang yang dikhususkan Allah. Atau ahlullah. Ya, jadi orang-orang ahlul Quran itu adalah orang-orang yang menjadi keluarganya Allah. Tentu keluarga Allah adalah orang-orang yang dicintai Allah. Bukankah kita ingin dicintai Allah? Bukankah kita ingin menjadi dekat dengan Allah? Bacalah Quran. Bersamai dia dimanapun kita. Masa kita kalah dengan orang-orang non-muslim ya, yang selalu, mohon maaf ya, membawa kitab-kitab sucinya kemanapun dia berada dengan bangga. Lalu kita yang yakin bahwa Islam ini inna dina indallahil Islam. Allah yang mengatakan bahwa agama di sisiku itu hanya Islam. Tidak ada selainnya. Dan barang siapa yang mencari selain Islam, maka dia akan merugi dan masuk ke dalam neraka. Surat 3 itu ya. Surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Jadi untuk apa kita? Kita harusnya bangga dengan membawa Al-Quran kemana-mana. Membacanya di mana-mana. Jangan kalah dengan mereka. Apalagi kita lebih bangga membaca novel. Ya, membaca novel atau novel di mana-mana. Lalu menjadi bangga dengan membaca yang di luar Al-Quran. Allahu Akbar. Bangga kita harus dengan membaca Al-Quran itu di mana-mana. Artinya kita dekat dengan Al-Quran.
Kita bersamai Al-Quran. Untuk apa? Mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan. Saudaraku sekalian, ya, buah dari kemuliaan Al-Quran ini tentu banyak. Ya. Hati menjadi hidup dan tenang. Hati kita ini menjadi hidup dan tenang. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub, kata Al-Quran. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Barang siapa ya, yang membaca, ya, ala bizikrillah, yang membaca Al-Quran dan selalu mengingat Allah, tatma'inul qulub. Hatinya akan hidup dan tenang. Bukankah ketenangan itu menjadi kunci kebahagiaan? Dan bukankah kita hidup mencari kebahagiaan? Maka bacalah Quran. Bacalah Quran. Apalagi kalau kita mengerti artinya. Kalau kita tidak mengerti, baca terjemah. Lebih dari itu, baca tafsir. Dan itu tersedia dengan mudah. Apalagi sekarang Allah mudahkan ya teknologi bagi kita. Ensiklopedia hadis. Tinggal klik, mau berapa ribu hadis, kita bisa lihat. Tafsir, mau tafsir mana? Tinggal klik, kita bisa lihat tafsir. Ibnu Katsir, ya. Banyak sekali. Jadi, apalagi yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak dekat dengan Al-Quran? Saudaraku yang saya cintai, karena Allah. Ya. Kemudian, dengan membaca dan membersamai Al-Quran, kita akan selalu dilindungi Allah. Bukankah kita perlu perlindungan Allah dalam hidup ini? Bukankah kita perlu cahaya di dalam menapaki kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini? Kita akan dilindungi dari Allah. Dilindungi oleh Allah, maksud saya. Dari apa? Dari kesesatan. Dan dari syubhat-syubhat yang menjadikan kita ragu dengan kebenaran. Kemudian menjadi keluarga Allah. Ahlullah. Allahu Akbar. Siapa yang kita tidak ingin menjadi keluarga Allah? Yang dicintai Allah. Yang kalau kita sudah dicintai itu, maka apapun yang kita minta akan Allah luluskan. Jadilah orang yang dicintai Allah. Jadilah orang baik. Nabi pernah mengatakan kan, khairun nas anfa'hum linnas. Itu orang yang baik, itu orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Kita lihat banyak di antara, ya, tidak usah jauh-jauh lah. Sahabat-sahabat kita, teman sekerja kita, atasan kita, mungkin ya siapapun yang kita lihat, orang-orang yang baik itu dimudahkan. Dimudahkan urusannya. Maka jadilah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Islam itu tidak hanya sekedar agama pribadi, tapi lebih daripada itu adalah agama sosial. Bukankah ada hadis Nabi juga yang mengatakannya? Nabi berjalan dengan salah seorang sahabatnya untuk membantu, ya, apa yang dibantu? Untuk bisa mengatasi kesulitan dari sahabatnya itu. Lalu Nabi berkata, barang siapa yang berjalan untuk bisa, ya, dalam rangka membantu kesulitan saudaranya, maka dia lebih baik daripada itikaf di masjidku selama 1 bulan. Allahu Akbar. Itikaf di masjid Nabi SAW. 1 hari saja, 1 kali sholat saja, itu pahalanya 1000 kali daripada sholat di masjid lain. 1 kali sholat. Nah ini kalau kita itikaf berapa kali sholat? 1 bulan berapa kali? 30 hari. Itu masih lebih baik kalau kita, ya, membantu kesulitan orang lain. Maka barang siapa yang membantu kesulitan orang lain, Allahu Akbar. Jadi agama ini juga tidak hanya untuk individu, kesolehan individu, tidak, tapi kesolehan sosial. Barang siapa yang membantu kesulitan orang lain, saudaranya, maka Allah akan bantu. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya. Allahu Akbar. Tapi sebaliknya, barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya. Meskipun itu di rumahnya sendiri. Allahu Akbar. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai rujukan utama kita. Dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih sebagai rujukan utama kita. Dan praktek-praktek sahabat yang mulia itu pun sebagai cara kita beragama. Manhaj. Cara beragama itu namanya manhaj.
Makanya ada manhaj salafus saleh, itu manhaj yang merujuk kepada generasi terbaik umat ini. Tidak perlu ada keraguan. Tadi dalilnya adalah surah 9 ayat 100. Saudaraku yang saya cintai karena Allah ya. Kemudian juga akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, sebagai penutup sebelum kita diskusi ya, bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengaplikasikan kita ini membersamai Al-Quran. Yang paling mudah adalah tilawah. Tilawah harian. Lakukanlah tilawah. Jangan ragu, setiap meja kerja kita ada Al-Quran. Jangan perlu malu baca. Setiap kita selesai sholat, 1 halaman kah? Atau setengah halaman kah? Ya. Baca. Kemudian baca terjemah. Dengan itu insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan ketenangan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidak hanya itu, keberkahan yang akan kita dapatkan. Syukur-syukur kita bisa 1 juz ya. 1 juz itu kurang lebih 20 atau sampai 22 halaman. Jadi kalau kita bisa cicil 5 kali sholat itu ya 20 dibagi 5 itu kan 4 ya. Jadi 4 halaman. Ya, 4 halaman habis sholat ya. Kemudian 4 halaman itu 1 juz 1 hari. Tadabbur. Yang berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Tadabbur. Baca artinya, baca tafsirnya. Dengarkan kajian di YouTube banyak. Ya. Ataupun di tempat-tempat yang live. Atau di tempat-tempat yang memang majelis ilmu yang tatap muka dengan para ustadznya. Dan carilah ustadz yang dengan dalil yang benar. Ya. Artinya yang berdasarkan Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat yang telah Allah ridhoi. Ya. Saudaraku sekalian saya cintai karena Allah. Kemudian yang berikutnya kita coba amalkan. Kita amalkan. Meskipun sedikit kalau kita amalkan secara dawam, secara terus-menerus kata Nabi SAW, lebih baik daripada kita mengamalkan sesekali banyak tapi banyak tidak mengamalkannya. Lebih baik sedikit tetapi terus-menerus. Contohnya apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud atau qiyamul lail kalau di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Itu minimal kan ada yang 11 rakaat, ada yang 23, itu tidak perlu dipermasalahkan. Karena sholat malam itu masna, dua, berapa saja silakan ditutup dengan witir. 11 rakaat. Tapi kalau tidak, 2 rakaat ditambah 1 saja witir, selesai. Enggak apa-apa. Selama kita lakukan dawam, terus, itu jauh lebih baik daripada sesekali 11 misalnya, lalu sepekan kita tidak melakukannya. Nah itu, kita mengamalkan meskipun sedikit tapi mulailah kita amalkan. Dan memang ibadah itu awalnya dipaksakan ya. Kayak sholat tahajud itu kalau kita nggak paksakan berat itu. Bangun tidur, waduh berat kita ya. Ngantuk meskipun kita mungkin ke kamar mandi, ke toilet. Lalu untuk berwudu itu susah. Paksakan, di awal tuh paksakan. Nanti lama-lama insya Allah jadi kebutuhan. Kenapa? Banyak doa-doa yang makbul, mustajab itu di saat sepertiga malam. Kenapa? Allah turun ke langit dunia. Ya, dan mengatakan bahwasanya barang siapa yang minta akan aku kabulkan. Barang siapa yang mohon ampun, aku ampuni dosa. Allahu Akbar. Kita tidak memanfaatkan waktu-waktu prime time seperti itu. Rugi. Ya. Kemudian cobalah kita ajarkan kepada orang lain. Baligul anni walau ayah kata Nabi SAW. Sampaikanlah meskipun itu 1 ayat. Tapi tentu dengan ilmu ya. Bukan hanya sampaikan begitu aja. Tapi harus dengan ilmu. Ya. Demikian ya. Ya teman-teman sekalian. Saya masih banyak ya. Tetapi karena kajian kita ini memang terbatas 1 jam. Dan kita sudah sepakati. Ya 3/4 jam kita tausiah. Ya. Selebihnya kita buka soal jawab. Silakan Pak Samsul untuk kita mulai soal jawab. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang kajian kita di sore hari ini, yaitu mulia bersama Al-Quran. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita dan menambah keimanan kita untuk terus lebih maksimal bersama Al-Quran. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, silakan yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute saja, langsung diajukan pertanyaan, atau boleh juga melalui kolom chat yang sudah saya informasikan.
Sekali lagi silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, jangan malu-malu, langsung saja diajukan pertanyaannya. Silakan. Masih ada kesempatan kita di sesi akhir ini adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekali lagi jangan malu-malu. Ada yang dipertanyakan silakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Masih ada waktu untuk bertanya. Jangan malu-malu. Langsung saja diajukan pertanyaannya. Boleh deh sesuai dengan materi hari ini. Boleh juga di luar materi kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Insya Allah nanti Bapak Ustadz Salim akan menjawabnya. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Silakan ya teman-teman sekalian. Majelis ilmu ini adalah insya Allah bagian dari taman-taman surga kata Nabi. Raudatul Jannah fil ard ya. Jadi sebagai taman surga kita isi dengan ya ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan tanya jawab atau bertanya itu adalah sebagian dari ilmu. Jadi dengan bertanya itu kita bisa lebih membuka cakrawala hasanah kita atau bahkan kita memperkaya apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Ya, silakan. Alhamdulillah ini banyak teman-teman baru yang bergabung ya. Ya, jadi diinformasikan saja sekalian ya bahwa kajian Tentana Mengaji ini dilakukan setiap Jumat insya Allah Ta'ala pukul 4 sampai pukul 5 ya. Insya Allah semoga lancar ya. Sudah berjalan lebih kurang berapa tahun nih Pak Samsul ya? Sekitar 4 tahun ya. 4 tahun, masuk 4 tahun. Sudah 4 tahun ya. Jadi kalau yang ketinggalan mengikuti bisa melihat di YouTube ya. Nanti ada di itu ya di Channel player YouTube. itu ada YouTube kita. Boleh ya nanti silakan ya sebagai sesuatu yang insya Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman sekalian. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya langsung saja di-unmute. Ini Pak Henry kelihatannya mau tanya nih, Pak Henry sudah membuka Siap. mic-nya. Silakan Pak Henry. Boleh, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan kemuliaan dengan Al-Quran. Kalau yang pernah saya dengar itu kan semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia nih Pak Ustadz. Iya. Baik itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, nabinya yang paling mulia. Nah, diturunkan di bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. iya. Diturunkan melalui malaikat Jibril juga menjadi yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kami kalau sekiranya kita tadi bertadabbur dengan Al-Quran, kira-kira kemuliaan apa Ustaz yang kita dapatkan gitu? Itu aja mungkin pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Ya barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi antum, keluarga antum, Pak Henry dan juga kita semua ya. Tadi sudah insya Allah sudah saya jelaskan ya, tapi tidak mengapa kita mengulang ya. Jadi kemuliaan yang kita dapatkan itu, kita dimuliakan itu berarti kita dicintai Allah. Kita dimuliakan itu kedudukan kita itu menjadi sesuai dengan keinginan kita dalam doa kita. Apa sih doa kita yang sering kali kita panjatkan kepada Allah setiap sholat kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kan itu yang kita minta. Ya Allah tunjukkanlah. Kan gitu. Ya tunjukkanlah hambamu ini jalan yang lurus. Apa itu? Kan gitu ya. Selanjutnya kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa? Kan gitu ya. An'amta alaihim siapa? Itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu ya. Di surat 4, surat An-Nisa, kalau saya tidak keliru, ayat ke berapa? 59 atau 69? 59 kalau nggak salah ya. Itu siapa? Yaitu jalannya yang kau beri nikmat itu adalah yang para nabi dan rasul ya. Kemudian para siddiqin kan gitu ya. Kemudian siapa lagi? Para syuhada. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang soleh. Jadi kita minta. Dan itu orang-orang yang dimuliakan Allah. Kita minta kemuliaan itu. Dengan apa? Dengan tadi. Salah satunya adalah membersamai Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran itu akan mulia. Dan kemuliaan kita itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada siapa? Tadi.
Orang-orang yang tadi di surat 4 ini ya, yang tadi saya sebutkan, yaitu para nabi dan rasul ya. Kemudian uh, uh, oh bukan bukan 59 berarti 69 ya. Coba saya lihat 69. Nah ini dia. Ya, barang siapa yang percaya Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama. Ya, ini kemuliaan. Bersama dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Ya. Para pencinta kebenaran. Siddiqin. Kemudian orang-orang yang mati, syahid. Para syuhada. Dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka itulah orang-orang yang dimuliakan. Jadi kita ingin seperti mereka, Pak. Dan kemuliaan itu insya Allah salah satunya kita dapatkan dengan cara kita membersamai Al-Quran setiap waktu. Demikian Pak Hen. Ya, Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. afwan wa iyyakum. Silakan ada yang lain? Tafadhol. Silakan ya teman-teman sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan ya di dalam menyerap ilmu yang sedikit ini tapi menjadi insya Allah ilmu yang bermanfaat ya. Silakan Ini ada di yang... kolom chat Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa boleh kalau dalam sholat wajib maupun sholat sunnah membaca surat-surat dalam Al-Quran dengan membawa kitabnya? Syukran jazakallah khair Ustadz. Iya, iya, iya. Wa iyyakum ya afwan. Barakallahu fiik bagi yang bertanya ya. Ada pendapat, ada khilaf ya di antara para ulama yang saya ketahui ya. Kalau untuk sholat sunnah itu boleh. Ya. Tetapi kalau sholat wajib itu sebaiknya tidak ya. Tetapi kalau sholat sunnah itu memang dibolehkan. Seperti sholat tarawih kan imamnya juga kadang membaca, kemudian di belakang imam itu ya jamaahnya juga ikut membaca ya. Sehingga itu masih diperkenankan. Tapi kalau sholat wajib makanya imam itu kan dipersyaratkan yang hafalannya banyak kan gitu. Ya, dengan hafalan kan jadi dia tidak perlu membawa mushaf ya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan ada yang lain. Baik, silakan yang mau bertanya. Untuk waktu masih ada beberapa menit lagi. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Masih Untuk ada pertanyaannya. kita 5 menit ya. Silakan ya. Iya. Barangkali ada yang mau memanfaatkan. Tafadhol. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh sesuai dengan materi ataupun di luar materi. Silakan saja. Jangan malu-malu. Ya, ini juga ada yang bertanya nih Pak Samsul. Ya Pak. Assalamualaikum Ustadz, apa dibolehkan kalau dalam sholat wajib tadi udah ya? Udah saya bacakan tadi Pak. Sebetulnya saya Dina Basalama, dosen Universitas UNI. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sudah menyiapkan nilai-nilai Quran. Pak Samsul? Ya Pak, silakan Pak. Silakan baca aja, antum. Di chat saya nggak ada Pak di chat saya. Ibu Dina, Oh deh, Ibu Dina. nggak ada Pak. Ibu Dina, ada. Afwan mau bertanya, oh ya. Bu Oke, Dina, saya baca. ya silakan. Assalamualaikum dosen Universitas Umi Bogor. Ada? Kecil sekali nih, bagaimana kita Oke, sudah... Ana baca deh. Sekarang Ya, pakai kacamata, Ana bisa baca. Bagaimana kita sudah menyisipkan nilai-nilai Quran ini dalam setiap mata kuliah yang kita ajarkan. Oh, alhamdulillah. Ini pertanyaan dari dosen ya. Jadi, alhamdulillah, barakallahu fiki ya. Ibu Dina, alhamdulillah ya. Semoga Allah memberkahi Ibu Dina dan keluarga dan juga kita semuanya. Bahwasanya kita untuk menyisipkan ya di dalam ya kita itu adalah kita ini sebetulnya semua kita ini adalah dai ya. Tadi kan balik walau ayat ya meskipun sedikit tetapi silakan untuk disampaikan. Maka dengan menyisipkan Al-Quran ya, di dalam materi kuliah kita tentu itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Ya, apalagi kita bisa mematchkan kita bisa memadukan ya dengan contoh-contoh bahwa misalnya kita bicara soal apa, misalnya tadabbur alam, kita bicara soal masalah-masalah kesehatan misalnya,
Luar biasa. Al-Quran bicara soal kesehatan 14-15 abad yang lalu. Tentang bagaimana penciptaan manusia dari embrio, dari Allah Akbar. Itu luar biasa. Ya, dan itu bisa dilakukan dengan cara kita ya memadu padankan antara mata kuliah kita dengan Al-Quran. Luar biasa itu. Semakin mampu meyakinkan ya mahasiswa kita dan juga diri kita dan juga para ya yang lain yang membaca ataupun yang mendengar. Itu luar biasa. Pujinya kalau bisa seperti itu malah subhanallah. Itu sebuah kenikmatan dan sekaligus merupakan satu amal soleh insya Allah ta'ala ya. Jadi tidak mengapa ya, bahkan sangat baik ya. Ya kita mencoba untuk memberikan satu materi kuliah yang justru di dalamnya ada Al-Quran. Karena Al-Quran ini ya adalah sesuatu yang lengkap paripurna sebagai petunjuk manusia dunia dan akhirat. Selamat dunia akhirat ya. Ya jadi tibyana likulli syai. Surat 16 tuh ya, surat An-Nahl ayat 89. Al-Quran ini tibyan likulli syai. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk yang paripurna untuk segala permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Dunia sampai akhirat. Allah yang mengatakan dalam surat 16 ayat 89. Tibyana likulli syai. Artinya sekedar mata kuliah. Ya, itu kan hanya lebih banyak juga pendapat-pendapat manusia. Kalau kita padu padankan dengan pendapat yang isinya adalah kebenaran mutlak yang datang dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sangat luar biasa. Menjadi kita lebih yakin bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar kalam Allah, benar-benar petunjuk yang bisa memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Bu Dina ya atas partisipasi pertanyaan. Beliau ini di Universitas UMI ya. Beliau di Masya Allah nih, Universitas UMI. kalau bisa Silakan ada seperti yang lain. luar biasa. Ini ada lagi Silakan nih, Bapak Ibu, yang tanya nih. masih ada lagi. Silakan yang ingin bertanya, masih ada waktu kesempatan. Tafadhol ya. Sekali lagi bagi yang baru mulai bergabung ya, tausiah ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun ya. Setiap hari Jumat pukul 4 sampai 5 sore ya. Jadi ini difasilitasi oleh salah satu teman ya dengan link Zoom-nya. Alhamdulillah barakallahu fikum ya. Nah, jadi silakan kalau yang tertinggal bisa mengikuti di YouTube ya dengan link Zoom yang tersedia di player kita ya. Silakan ada yang mau tanya lebih lanjut. Masih ada yang bertanya, Cukup Bapak-Bapak, barangkali? Ibu-Ibu? Sudah pukul 5. Sudah jam 5 memang. Gimana Pak Ustadz? Ya, kalau sudah tidak ada, ya saya pikir kita tutup saja. Tapi kalau masih Oke. ada ya juga saya insya Allah Iya. tidak mengapa untuk kita Sekali lagi, Bapak-Bapak, tunggu ya. Ibu-Ibu yang ingin bertanya apakah masih ada? Kalau tidak, mungkin kita tutup dulu. Kita sambung ke pekan depan, insya Allah. Semoga ilmu yang kita Baik, dapatkan bertambah. Silakan Pak Ustadz untuk closing statement-nya. kita tutup yang kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Kalau Pak atas kesempatannya menjadi moderator pada sore hari ini. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi majelis ilmu ini ya sebagaimana yang sudah kita berulang kali ingatkan bahwa majelis ilmu ini adalah sebuah majelis yang sangat diberkahi. Ada 4 hal paling tidak yang kita dapatkan dengan kita menghadiri majelis ilmu baik tatap muka dan juga barangkali melalui live seperti ini ya. Pertama, Allah turunkan sakinah. Kemudian para malaikat mendoakan kita ya, mendoakan apa isinya, mohon ampun kepada Allah bagi orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu ini. Yang ketiga, Allah menyebut nama-nama kita di hadapan penduduk langit. Allahu Akbar. Kita disebut oleh pejabat-pejabat saja kita senang ya. Apalagi Allah menyebut nama-nama kita di hadapan penduduk langit. Dan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Dan Nabi mengatakan bahwa majelis ilmu ini adalah Raudatul Jannah fil ardh, taman-taman surga yang berada di bumi. Maka jangan sia-siakan. Ya, waktu kita sangat terbatas. Hidup 60-70 tahun, kata Nabi SAW. Baina sitin wa sab'in, jangan kita sia-siakan. Ya. Dan 60-70 tahun ini adalah pertaruhan kita untuk keabadian kita di alam akhirat.
Jazakumullah khairan katsira atas partisipasi teman-teman yang telah berkenan hadir dalam kajian kita. Semoga Allah kembali pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan Jumat yang akan datang, dan semoga kita senantiasa berdoa menjadikan ilmu yang kita terima ini ilmu yang bermanfaat sekaligus kita amalkan. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita semuanya. Dan khususnya bagi saya mohon ampun kepada Allah dan mohon dimaafkan apabila teman-teman juga ada yang kurang berkenan, ada yang salah tentu datang dari keterbatasan ilmu saya, dan kalau yang benar itu pasti dari Wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Syukran. Afwan. Barakallahu fiik ya. Izin lift ya.